Assalamualaikum. Ujian takdirmu terkadang terasa sangat menguras energi mental dan batinmu, tapi kamu harus tetap kuat. Jangan menyerah oleh beban berat hidupmu. Jangan ambruk hanya karena tekanan mental. Jangan sekarat karena hitamnya masa lalumu. Memang lelah, sakit, dan pasti terasa pahit. Kamu boleh saja menumpahkan air matamu sekedar untuk menjeda hati, tapi bukan untuk putus asa. Bertumbuhlah dengan sikap gagah agar lebih mendewasakanmu tanpa minta belas kasihan siapapun, kecuali belas kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya Dia yang paling memahami keadaanmu, dan Dialah perencana terbaik dalam perjalanan hidupmu. Kerasnya ujian hidup semestinya telah membentuk kuatnya mental dan kesabaranmu. Bukankah selama ini telah banyak hal yang lebih menyakitkan, mengecewakan, dan menyedihkan yang pada akhirnya berhasil terlewati juga? Pasti kamu sanggup dan kuat. Meskipun ada sedikit rasa cemas di awal sebelum kamu memulainya, wajar saja, karena kamu manusia biasa. Semua kerasnya ujian hidupmu ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin akan berhasil kamu lewati. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membantumu, meskipun bantuannya ya terkadang agak-agak telat sedikit, pas mepet banget, pas kamu nyaris terjungkal megap-megap. Itu memang ciri khas Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membantu hidupmu pada hambanya yang paling disayanginya. Terkadang dalam menyikapi hidupmu mesti agak dibawa rileks. Jika berbuat baik tak perlu angkuh, apalagi riya. Jika orang berbuat baik padamu, setulusnya kamu berterima kasih. Jika kamu melakukan kesalahan, segera minta maaf. Jika orang yang berbuat salah padamu, maafkan. Jika kamu menyukai sesuatu, ungkapkan. Jika tidak suka, cukup diam. Jika mau dihormati, maka hormati orang lain. Jika tak mau disakiti, jangan menyakiti. Sebab hidup di dunia ini serba sementara, bukan selama-lamanya. Jangan paksakan apapun dalam hidupmu. Ya apapun, jangan paksakan standar hidupmu, perhatian orang di sekitarmu, relasimu dengan orang-orang yang kamu ingini, hubungan asmara, bahkan pada dirimu sendiri. Jangan terlalu jahat pada dirimu. Sebab jika kamu ngotot memaksakan semua itu, artinya semua itu tidak pantas untuk kamu perjuangkan dalam hidupmu. Seperti yang sering dinasihatkan orang-orang bijak, mengalir saja, maka kamu akan menemukan alur prosesmu sendiri untuk mendewasakan ruhanimu dan sanggup berdamai dengan apa adanya dirimu. Pernah terfikir, sudah jungkir balik, sudah usaha, doa, ibadah, tapi rezekimu seperti mampet, seret? Tunggu saja, rezekimu masih dalam perjalanan. Kamu nikmati dulu yang sudah ada, sementara agak dipaksa merasa cukup. Bisa berbahagia dalam kekurangan itu hal yang tidak gampang, tapi ya memang disitulah ujiannya. Menjadi dewasa itu bukan tentang usia, tapi tentang mental, tentang mengelola emosimu ketika kamu dihantam berbagai masalah di hidupmu.
tentang bagaimana kamu sanggup berpikir luas dalam keadaan sempitmu, dan tentang kemampuanmu untuk bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Menjadi dewasa itu tidak bisa instan serba otomatis dan tidak bisa diperoleh melalui paksaan. Sikap dewasa itu hanya bisa diperoleh melalui jalur keikhlasanmu. Ikhlas dalam mengikuti kehendaknya dan ikhlas menjalani takdirnya. Waktu yang akan menentukan siapa yang akan kamu temui dalam kehidupanmu. Hati yang akan memutuskan siapa yang kamu inginkan untuk berjalan beriringan bersamamu. Dan perilaku yang akan menentukan siapa yang akan tetap tinggal dalam kehidupanmu. Kamu tidak akan lupa tangan mana yang merangkulmu ketika kamu sedang diuji derita dan air mata, dan kaki mana yang melangkah pergi di saat kamu memerlukan pertolongannya. Jika sekiranya diammu menambah sifat bijakmu, maka lakukanlah. Namun jika sifat bijakmu malah diinjak-injak, maka bicaralah agar mereka bungkam terdiam. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala membentukmu menjadi orang yang lebih baik adalah dengan memunculkan berbagai kesulitan-kesulitan di dalam hidupmu. Ketika kamu jatuh, jangan tetap terus di bawah. Jatuh itu bukan berarti kalah. Itu hanya berarti kamu harus bangkit dan mencoba kembali, kali ini dengan kekuatan baru yang lebih tangguh lagi. Seberat apapun masalah yang saat ini kamu hadapi, yakinilah bahwa semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuanmu. Teruslah belajar memahami apa kehendaknya, sebab tanpa belajar tak akan pernah ada perubahan dalam hidupmu. Tanpa perubahan, sejatinya kamu hanyalah jasad tanpa ruh, mati. Kehidupan ini hanya sekali, yang jika kamu jalani dengan benar sesuai dengan alur dan aturan mainnya, maka yang sekali itu pun sudah lebih dari cukup untukmu. Jangan memprioritaskan urusan duniawimu, sebab kehidupan yang sesungguhnya dimulai ketika malaikat maut menjemputmu untuk dibawa menghadap padanya. Tidak masalah seberapa sering kamu jatuh, yang terpenting adalah seberapa cepat kamu bangkit lagi. Pengalaman pahit di masa lalumu semestinya bisa membuatmu menghargai kehidupan manis yang saat ini kamu rasakan. Rasa sakit dan deritamu seharusnya sudah cukup untuk mengajarimu agar lebih kuat, lebih berhati-hati, lebih dewasa, dan lebih baik lagi dari dirimu yang kemarin-kemarin. Kehidupan ini tidak seindah yang kamu bayangkan, namun juga tidak seburuk yang kamu pikirkan. Mengapa kamu harus merasa lelah, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyemangatimu untuk meraih kemenangan? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Bahwa kemenangan itu ternyata begitu dekat, hanya sejarak antara kening dan tempatmu bersujud. Ada dua cara unik untuk bahagiamu. Pertama, kurangi keinginan nafsu duniawimu. Kedua, tingkatkan kemampuan batinmu untuk selalu bersama Dia yang maha membahagiakan hidupmu, Allahu Subhanahu wa ta'ala. Selalu ada hikmah di balik peristiwa yang melintasi hidupmu. Dari hal yang baik, kamu belajar untuk meningkatkan rasa syukurmu. Dari hal yang buruk, kamu akan belajar untuk lebih kuat dan lebih tangguh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita semua
di kehidupan dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum